Satu, satu, senyum itu perlu. Dua, dua, salam pada mitra. Tiga, tiga, sapa jangan lupa. Satu, dua, tiga, semangat sukses surga. Sekali lagi, satu, satu, senyum itu perlu. Dua, dua, salam pada mitra. Tiga, tiga, sapa jangan lupa. Satu, dua, tiga, semangat sukses surga. Perkenalkan, saya Ardana Nurhuda, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2020 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SD Negeri Bentaan 01, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah kartu uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Dalam video praktek pembelajaran ini, saya akan mengajar pada kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Dengan hormat, saya persembahkan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Di sini ada yang belum hadir? Sudah hadir semuanya ya? Oke, baiklah. Hari ini kita akan masuk pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, ayo siapa yang berani untuk memimpin berdoanya? Saya, Pak. Ya, ayo Bagas dipimpin untuk berdoa. Ya, Kak. Berdoa. Mulai. Terima kasih anak-anak. Kita telah berdoa. Nah, meskipun sekarang masih masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, nanti anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensinya pada Google Form. Berikut adalah link dari Google Form. Pak Guru share juga di grup kelas dan juga di chatting grup chat sebelah sini. Nanti anak-anak jangan lupa untuk absennya ya. Nah, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo bersama-sama kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Tadi kita telah menyanyikan lagu Nasional Garuda Pancasila untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Dari materi pembelajaran pada kemarin, apakah anak-anak pernah membaca sebuah cerita? Pernah. Pernahkah membaca sebuah cerita? Pernah. Apakah ada tokoh di dalam cerita yang anak-anak baca tadi? Ada. Ada? Nah, berarti setiap cerita pasti dalam cerita ada tokoh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti yakni yang pertama tokoh cerita fiksi dan pengaruh gaya. Apakah anak-anak ada yang tahu tokoh cerita itu apa? Kalau belum tahu, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke. Nah, di sini ada cerita fiksi, yakni tentang cerita rakyat. Apakah anak-anak pernah mendengar cerita rakyat atau membacanya? Pernah. Nah, bagi yang pernah, cerita rakyat apa yang pernah anak-anak baca semuanya? Dongeng Sang Kancil. Ya, kancil, terus ya, bawang putih, bawang merah, apalagi masih banyak lagi. Nah, salah satu cerita rakyat di Indonesia itu ada yang namanya legenda. Apa ya itu legenda itu? Siapa yang tahu? Cerita rakyat. Betul sekali, legenda itu adalah cerita rakyat. Dalam cerita itu pasti ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Kalau tokoh pembantu itu adalah tokoh yang kehadirannya untuk menghidupkan sebuah Cerita. Jadi di dalam cerita itu tidak mungkin hanya ada satu tokoh, tetap harus ada dua tokoh. Kalau hanya ada satu tokoh, nanti ceritanya kurang menarik. Tokoh itu ada yang dinamakan watak. Nah, dari setiap watak tokoh itu pasti memiliki watak yang berbeda-beda. Contoh, yang pertama ada protagonis dan ada antagonis. Protagonis itu tokoh yang baik. Kalau yang antagonis itu tokoh yang tidak baik. Dan tidak baik untuk dicontoh. Perhatikan kalimat berikut. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya adalah Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Siapa anak-anak yang pernah mendengar dari cerita Telaga Warna? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau belum, sekarang yuk kita cari tahu cerita rakyat dari Telaga Warna. Nah, berikut adalah contoh gambar dari Telaga Warna yang ada di Bogor, Jawa Barat. Untuk lebih mengerti tentang asal mula Telaga Warna, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa lagi dengan Pak Ardana. Anak-anak sekarang tinggal, bagaimana dengan lingkungan tempat kalian tinggal? Suatu liburan akhir semester, Udin berlibur ke daerah asalnya, yakni di kawasan Puncak Bogor. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, apakah anak-anak tahu apa saja tempat wisata yang ada di sana? Di sana itu ada suatu tempat wisata namanya Telaga Warna. Apakah anak-anak pernah mendengar
cerita dari asal-usul dari Telaga Warna ini? Kita cari bersama-sama. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada sebuah kerajaan. Ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja pun memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Akhirnya, doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya permaisuri pun melahirkan. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putri mereka. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun yang ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untean permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri raja sambil menepis dan mendorong permaisuri sampai terjatuh. Tanpa disengaja, kalung itu terjatuh. Permata-matanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih dan terduduk sambil menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat, sehingga rakyat ikut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Demikian tadi adalah cerita rakyat Telaga Warna. Nah, anak-anak, kira-kira siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Nah, betul sekali. Ada raja, ada putri. Nah, ada satu lagi yang ini putri raja. Nah, bagaimana watak dari masing-masing tokoh tersebut? Ada yang baik, ada yang jahat. Betul sekali. Ada yang baik dan ada yang jahat. Dari cerita rakyat Telaga Warna tadi, kira-kira siapa ya tokoh utama dari cerita tadi? Siapa yang tahu? Raja dan istrinya. Yang lebih menjadi tokoh utama itu adalah putri raja. Nah, putri raja adalah tokoh utama dari cerita tersebut. Kira-kira bagaimana ya watak dari putri raja tadi? Apakah antagonis? Apakah protagonis? Antagonis. Iya, betul sekali. Antagonis.
Nah, kira-kira kalau watak antagonis itu boleh ditiru apa tidak? Tidak. Iya, betul sekali. Antagonis itu adalah watak yang tidak patut untuk ditiru. Nah, selanjutnya dari tokoh pembantu, kira-kira siapa ya tokoh pembantu dari cerita Rakyat Telaga Warna tadi? Raja. Ya, ya betul sekali. Tokoh pembantu itu ada raja dan istri raja, atau biasa disebut permaisuri. Dari tokoh pembantu ini, kira-kira memiliki watak apa? Kira-kira watak tokoh pembantu ini apa? Iya, betul sekali. Protagonis. Kalau protagonis boleh ditiru apa tidak? Iya, kalau tokoh protagonis itu tokoh watak yang boleh ditiru. Nah, dari cuplikan video di atas tadi, sekarang amati video berikut ini. Ya, Pak. Ada sebuah paragraf yang menarik dari cerita tadi. Perhatikan sebuah cuplikan dari cerita asal-usul Telaga Warna ini. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan dan mendorong permaisuri sampai terjatuh. Kira-kira anak-anak, kenapa ya tadi permaisuri kok bisa terjatuh? Karena didorong. Didorong putri. Didorong oleh putri raja. Ya, betul sekali. Permaisuri bisa terjatuh karena didorong oleh putri raja. Nah, berarti kira-kira gaya itu apa ya anak-anak? Iya, gaya itu mendorong, bisa menarik. Nah, selanjutnya sekarang amati video berikut ini. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gaya itu? Nah, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu pergerakan benda. Nah, gaya itu ada dua. Yang pertama ada gaya tarik, yang kedua ada gaya dorong. Yang pertama ada gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya memberikan tarikan pada suatu benda. Yang kedua ada gaya dorong. Gaya dorong adalah memberikan dorongan pada suatu benda. Perhatikan contoh yang pertama berikut ini. Dari contoh tadi, kira-kira Bapak memberikan gaya apa ya? Nah, tadi Bapak memberikan gaya dorongan, sehingga menyebabkan benda ini tadi bergerak menjauhi Bapak. Dari contoh tadi, kira-kira Bapak memberikan gaya apa ya? Nah, tadi Bapak memberikan gaya dorongan, sehingga menyebabkan benda ini tadi bergerak menjauhi Bapak. Perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Nah, gambar ini tadi menunjukkan bahwa Bapak memberikan gaya tarikan, sehingga menyebabkan benda ini tadi mendekati Bapak. Lalu, apakah suatu gerak benda itu? Gerak benda adalah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian ini tadi pembelajaran kita hari ini. Dari video pembelajaran tadi kita dapat mengerti apa itu gaya. Nah, gaya itu adalah suatu tarikan maupun dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, kira-kira
Anak-anak pernah nggak melakukan gaya? Pernah. Nah, kalau pernah contohnya apa? Siapa yang pernah? Contohnya apa? Apa contohnya, Fauzan? Dorong pintu. Iya, contohnya menutup pintu. Menarik ayunan. Ya, menarik ayunan, betul sekali. Nah, seperti gambar ini Udin menarik ayunan. Nah, jadi ayunan yang dinaiki ini mendekati Udin. Nah, selanjutnya Udin mendorong ayunan. Jadi ayunan menjauhi Udin. Sehingga dari gaya tadi mempengaruhi gerak benda. Contohnya ayunan dari ke belakang berpindah jadi ke depan. Dan dari yang ke depan berpindah ke belakang. Kira-kira itu disebabkan apa? Jadi gaya menyebabkan apa? Gerakan. Iya, betul sekali. Gaya menyebabkan gerakan. Apa itu gerak? Siapa yang tahu? Apakah itu gerak? Yuk, sekarang kita bahas bersama-sama. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, sekarang Pak Guru punya contoh. Udin. Nah, iya, Udin mendorong meja. Kemana ya kira-kira gerak? Ke kelas. Menjauhi Udin. Ya, betul sekali. Yakni menjauhi Udin. Nah, pada saat Udin mendorong meja, maka terjadi gaya dorong. Perubahan gerak bendanya yakni ke arah depan atau menjauhi pendorong. Artinya Pak Guru punya gambar ini. Nah, Udin menarik meja kelas. Kira-kira kemana ya arah gerak bendanya? Mendekati Udin. Iya, betul sekali. Gerak bendanya mendekati Udin. Nah, pada saat Udin menarik meja, maka terjadi gaya gerak. Yakni perubahan gerak benda ke arah belakang atau mendekati pendorong. Nah, dari beberapa percobaan di atas, terdapat 3 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama ada apa tadi? Benda diam menjadi bergerak. Iya, benda diam menjadi bergerak. Mengubah arah gerak benda. Iya, benda gerak menjadi diam dan mengubah arah gerak benda. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti anak-anak di rumah silahkan mengerjakan LKPD, yakni Kerja peserta didik. ya lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan dikerjakan di rumah, linknya Pak Guru share ya, nanti di Google Classroom juga sudah ada. Nah, ini nanti anak-anak bisa dibantu oleh temannya yang sekira rumahnya dekat atau bisa dibantu oleh orang tua. Jadi anak-anak mempraktekkan gaya dari suatu benda nanti diupload pada link LKPD berikut ini. Sudah mengerti anak-anak? Nah, baiklah kalau sudah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi apa saja anak-anak? Tokoh utama, tokoh pembantu. Nah, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, selain tokoh tadi ada apa? Gaya. Ya, ada gaya. Terus ada apa lagi? Sifat. Watak tokoh. Nah, iya. Ada watak tokoh lah. Dari hari ini tadi kita telah mempelajari yang pertama tadi ada cerita rakyat. Asal mula dari Telaga Warna. Di dalam cerita rakyat tadi ada tokoh. Tokohnya terdiri dari tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, kalau antagonis itu tokoh yang tidak boleh untuk ditiru. Kalau yang protagonis itu tokoh yang boleh ditiru.
Nah, selain dari tokoh dan watak tadi, kita juga telah mempelajari gaya. Ada gaya tarik dan ada gaya dorong. Dari gaya itu akan mempengaruhi arah gerak benda. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak. Ya, baiklah. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Ya, Pak. Pak. Nah, selanjutnya nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi nanti bisa dilihat di Google Classroom atau chat yang telah Pak Guru kirimkan. Nah, nanti anak-anak, setelah anak-anak selesai mengerjakan soal evaluasi, nanti akan muncul nilainya. Nah, bagi anak-anak yang nilainya nanti di bawah 75, silahkan nanti mengerjakan soal remedial. Linknya juga ada di Google Classroom. Nah, bagi anak-anak yang nilainya di atas 75, silahkan melanjutkan untuk mengerjakan soal pengayaan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. 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 Bisa semua ya? Baiklah. Ya, Bisa. tadi, bagaimana kesannya dalam pembelajaran hari ini anak-anak? Baik. 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 Ya, semuanya bersemangat ya. Ya. Demikian ini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya nanti mengenai materi jenis kegiatan ekonomi. Mengerti anak-anak? Mengerti. Pembelajaran kita hari ini anak-anak tetap semangat dalam belajar meskipun sekarang masih masa pandemi. Tetap terapkan protokol kesehatan karena kesehatan itu lebih utama. Ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya, ayo Bagas untuk dipimpin doa penutupan. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Amin. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti akan diberikan angket, silakan untuk diisikan oleh orang tua dan anak-anak sendiri. Ya, demikian ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan praktek pembelajaran dari saya. Terima kasih. Smart Choice University.